Frame alloy dengan harga terjangkau, terus frame karbon dengan harga terjangkau juga kan banyak, tergantung kita tuh maunya tuh framenya merek apa dan karakternya seperti apa. Iya, di mana-mana nyepeda. Sabtu nyepeda, Minggu nyepeda, Senin sampai Jumat juga rame nyepeda. Oke lah, balik lagi di channelnya Dani. Di segmen kali ini aku nih bingung nih, karena banyak temen yang WA ngechat, "Bro, aku lihat sepedamu road bike ya. Tips beli road bike gimana nih? Yang harga sekian yang bagus yang mana nih? Bagusnya apa nih?" Oke, lah aku tuh kan juga belum terlalu lama kan nyepeda kan. Maka di segmen kali ini aku mau ngajak temanku, dia itu pembalap nasional. Aku mau tanya ke dia nih, kira-kira tips beli road bike buat pemula yang paling oke tuh seperti apa? Aku undang orangnya ya. Oke, tonton sampai selesai. Oke, ini dia yang tadi aku bilang, namanya Mas Projo Waseso. Ini atlet nasional sprinter kebanggaan Indonesia. Tos dulu Mas Projo. Oke, langsung aja. Gini Mas Projo, aku tuh kan sering dapat banyak pertanyaan tentang sepeda. Jadi teman-teman tuh pada tanya, kira-kira buat newbie, buat pemula tuh sepeda apa yang cocok buat mereka, Mas Projo? Kalau untuk orang pertama kali goes ya, menurut saya paling enak tuh belinya yang alloy untuk supaya apa, biar kalau ada jalan yang jelek, kan di Indonesia kan nggak semua jalan bagus Ya. untuk orang-orang, biasanya tuh orang-orang baru goes itu kalau dikasih langsung karbon biasanya tuh mereka asal goes aja gitu. Asal goes, asal ada jalan keriting asal dihajar gitu. Mending saranku ke alloy aja, lebih istilahnya tuh lebih aman. Kalau ada apa-apa tuh lebih aman. Bentar Mas Projo. Jadi di sepeda balap itu kan ada beberapa bahan tuh Mas Projo. Tadi yang kita bahas tuh kan alloy dan karbon. Selain itu ada apa aja Mas? Ada besi, terus skandium, titanium, terus ya macam-macam sih sebenarnya. Cuman mereka kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oh gitu. Jadi kalau yang ideal dipakai buat sehari-hari, yang istilahnya umum lah, itu ada alloy dan karbon ya Mas Projo. Sekarang kan banyak tuh yang frame alloy dengan harga terjangkau, terus frame karbon dengan harga terjangkau juga kan banyak, tergantung kita tuh maunya tuh framenya merek apa dan karakternya seperti apa. Ya mungkin di segmen berikutnya aku akan bahas tentang karakter dari masing-masing bahan dari sepeda. Oke, dari masalah alloy dan karbon udah selesai. Sekarang aku mau bahas tentang pabrikan Mas Projo. Pabrikan itu kan kita di Indonesia nih ada beberapa pabrikan lokal, dan di luar juga ada beberapa pabrikan yang top. Kira-kira selisihnya apa sih Mas Projo? Ya kalau kita bahas pabrikan lokal itu biasanya dia ngejarnya kan penjualan. Ya. Kita terus kalau di luar negeri ini sebenarnya juga penjualan juga, tapi mereka lebih mementingkan kualitas sama kayak seperti dia penelitian, kayak frame ini enaknya tuh buat allround, kayak buat flat, kayak buat nanjak gitu. Mereka udah penelitian itu sih. Nah kalau yang untuk lokal itu kan pasti harganya lebih terjangkau. Kira-kira merek apa yang direkomendasiin sama Mas Projo? Ya kalau bisa, kalau menurutku ya Polygon sama United itu udah pabrikan lama dan udah berkecimpung di road race. Istilahnya road bike itu lebih lama dari kayak Pacific, kayak ya trail yang lain-lain lah. Oke. Jadi kayak Polygon, United itu tuh aku juga sering lihat sih, sering ikut lomba-lomba yang di luar ya. Oke, nah kalau brand luar Mas Projo? Kalau brand luar lebih ke Cervelo ya. Sekarang Cervelo tuh dia lebih save power, terus lebih istilahnya tuh untuk transfer power tuh lebih responsif dan lebih nyaman sepedanya. Oh gitu. Jadi untuk kalau yang brand luar itu dia untuk menciptakan geometri seperti ini, dia tuh melalui riset mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan mengeluarkan kalau di mereka tuh mungkin jutaan, bahkan puluhan juta dolar. Itulah yang bikin brand luar lebih mahal ya Mas. Iya benar. Nah, tapi kalau buat yang dipakai di race sama yang di
jual untuk umum tuh beda nggak sih? Aku penasaran nih. Ya itu sebenarnya sih banyak orang berpikirnya sama, padahal itu yang race itu dia murni custom by kemampuan ridernya masing-masing sebenarnya. Berarti tiap satu pembalap, satu rider sama pabrikan dibikinin khusus sendiri. Khusus sendiri. Sumama kayak aku bikin sebenarnya frameku ukurannya 53,5. Kalau di toko-toko kan banyak kan 54, 55, 56 gitu toh. Jadi kalau kita sumama rider profesional dia bikin sendiri nih, diukur panjang tangannya berapa, stemnya berapa nanti. Jadi semuanya custom, dari mulai karbonnya, geometrinya semuanya custom. Jadi kalau buat race tiap rider tuh sama pabrikan dibikinin sepeda yang berbeda sesuai dengan karakteristik mereka. Nah, kalau di kita sendiri sebagai, aku nyebutnya penghobi ya Mas ya. Kita sebenarnya juga bisa fitting, benar ya Mas Rojo ya? Kita bisa mau fitting seperti apa tuh bisa sekarang kan, di istilahnya tuh di toko-toko sepeda semua ada. Kita tinggal mau, karakterku seperti ini Pak, aku cocoknya beli sepeda merek apa. Jadi mungkin buat kamu yang baru nyepeda, asal tahu aja kalau kamu jalan jauh tanpa fitting sepeda yang pas, pasti boyoknya pegel bro, lehernya pegel, bener ya Mas? Bener. Itu rawan cedera nggak Mas? Itu pasti rawan cedera. Apa aja? Maksudnya cuman sekedar urat ketarik atau ada cedera lain? Itu pasti, kalau nggak ya uratnya ketarik, ya ada saraf yang kejepit pasti. Aduh, kok sampai saraf kejepit, medeni. Ya udah, oke. Ngobrolnya nanti kita lanjut, sekarang tak ngopi sih. Ngelak lur. Oke, ini aku ada di Coffee Tier di Jalan Erlangga Semarang nih. Kok kafenya ini cyclist friendly banget. Jadi tempatnya terbuka, di luar ada pagernya. Kalau mau parkir di sebelah sana di halamannya nih oke banget. Kalau kamu pakai sepeda lipat jangan takut viral, kamu bisa bawa masuk, mau foto-foto di dalam bebas, terserah kamu. Asal dilipat ya, ojo ditumpai. Oke, berikutnya aku mau tanya nih Mas Projo. Mas Projo itu kan nyepeda udah dari tahun berapa? Tahun 2003. 2003 itu untuk masuk ke timnas di tahun? Timnas tahun 2007. Berarti nyepeda 2003, masuk timnas tahun 2007. Nah, aku mau tanya, selama ini sepeda yang paling favorit buat Mas Projo apa nih? Paling favorit sebenarnya sepeda trek ya, Cervelo T5. Cervelo T5, seri T ya? Jadi yang dulu tuh aku pernah nge-review seri S tuh buat datar. Lah ini aku nggak mudeng, ternyata ada yang seri T. Ini apa Mas Rojo? Seri T itu untuk khusus di lintasan trek velodrome. Oh, velodrome tuh yang muter-muter itu ya. Kenapa kok suka itu? Karena kan emang passionku kan sebenarnya anak trek. Jadi kan istilahnya tuh lebih terukur. Kalau kita lomba di trek itu terukur. Sama kayak aku lomba 4 kilo, punya catatan waktu sekian, ya udah pasti menang, udah pasti juara gitu. Oh gitu. Jadi kalau di dalam trek, di velodrome atau stadion ya, itu tuh dia nggak ada istilahnya faktor-faktor X-nya sedikit. Bener ya Mas? Ya benar, sedikit. Tinggal kita nanti sepeda punya model apa, merek apa, tinggal kita nanti custom sendiri dari bearing, rantai, chainring, kita nanti ngitung rasionya masing-masing gitu. Oh, berarti itu kalau yang model race gitu kan persiapannya istilahnya antara race dan persiapan nggak akan terlalu geser ya? Ya benar. Ya itu paling bedanya paling 1 sampai 5 detik. Oh. Oke, itu kalau sepeda favorit di trek. Kalau yang dipakai latihan sehari-hari ini apa Mas Projo? Kalau pakai sehari-hari ada ini Focus Isalco Max. Isalco Max tahun berapa nih? Tahun 2020. Ini serinya 9,9. 9,9 berarti yang terbaru. Yang terbaru. Nah, kenapa kok milih Isalco Max ini Mas Projo? Aku lebih seneng sepeda tuh yang tipenya allround. Jadi bisa buat nanjak, bisa buat sprint, aero juga, dan nyaman. Jadi satu sepeda untuk semuanya. Fokus Isalco Max. Bocoran harganya sekitar berapa Mas Rojo? Ini aku kira-kira bangun itu habis 125 juta. 125 juta. Sadis ya. Kapan-kapan kita review sepeda latihannya Mas Rojo. Kalau itu tadi sepeda latihan. Kalau semisal
Kalau semisal buat lomba yang di apa namanya istilahnya? Yang di jalanan tuh apa? UCI Race Road UCI Race. Ya. Jadi kalau fokus Isalcomex itu kan ada apa sih? Lisensinya ya. Lisensi Jadi kalau ada lisensinya UCI itu berarti dia sah boleh buat balapan ya. balapan. Nah, favoritnya apa Mas Bos? Itu juga. Sebenarnya aku sebelumnya kan pakai Cervelo S3, cuman kan emang dari awal aku pertama pakai Focus yang lama, feelingnya udah seneng banget gitu loh. Jadi ini sepeda karakterku banget gitu. Nah, aku tuh juga pernah pakai yang lama Mas Projo. Isalcomex tuh enak banget sih. Ya nanti kapan-kapan deh kita bandingin Isalcomex yang lama sama yang baru. Oke, kira-kira gitu aja Mas Projo. Terima kasih buat waktunya. Tos dulu. Nah, kira-kira kalian ada pertanyaan nggak nih ke Mas Projo? Mumpung di sini, nanti aku jawab di video selanjutnya. Oke, kalau gitu sekian video kali ini. Terima kasih buat Coffeetier yang rela tempatnya aku pinjem dan juga buat Mas Projo. Terima kasih. Kalau gitu sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.